Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Squidward yang mungkin memiliki skill seni yang luar biasa hebat. Dalam semua episode, Squidward selalu digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah berhasil dalam membuat sebuah karya. Namun, apakah benar seperti itu? Apakah Squidward memang tidak memiliki jiwa seni atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui tentangnya? Adakah sebuah rahasia yang dia sembunyikan? Bersiaplah. Dalam serial SpongeBob, Squidward dikenal sebagai karakter yang tidak memiliki skill apapun, apalagi yang berhubungan dengan seni. Mulai dari memainkan klarinet, menari, melukis, mengukir patung, bahkan niup gelembung aja dia tuh jelek banget hasilnya. Jadi terlihat banget kalau Squidward ini emang gak punya bakat apa-apa di bidang seni, walaupun dia berusaha mati-matian biar bisa jago di bidang itu. Tapi, apakah memang benar Squidward bukanlah seniman sejati? Oke lah, kalau dalam series ini dia selalu digambarkan sebagai sosok yang tidak berbakat di bidang itu. Tapi setelah dilihat-lihat, ada sesuatu yang spesial dalam setiap karya seninya itu. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu seni. Apa sih definisi sebenarnya dari seorang seniman yang hebat? Pastinya setiap orang punya definisi yang berbeda-beda ya. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang seni dari sisi keterampilan teknis atau technical skill biar mudah untuk melihat sisi seniman dari sebuah kacamata karakter yang bernama Squidward ini. Oke, mari kita mulai dengan season yang awal-awal dulu, yaitu pada season 2 episode 18 The Artist Unknown. Pada episode ini, SpongeBob yang merupakan karakter seniman yang luar biasa datang kepada Squidward yang merupakan karakter biasa-biasa aja, punya ego yang tinggi dan pemikiran yang sempit. SpongeBob di episode ini benar-benar sudah seperti dewa. SpongeBob bisa membuat gambar lingkaran secara sempurna dengan melalui proses konstruksi wajah secara terbalik. Nah, ini adalah detail yang sangat menarik. Pada umumnya kan kita menggambar itu dari lingkaran dulu baru bikin muka. Nah, SpongeBob malah muka dulu baru lingkaran. Bukan hanya itu, dia juga bisa membuat mosaik hanya dari kertas random yang sudah disobek-sobek. Dan yang lebih gila lagi, SpongeBob bisa memahat sebuah patung berbentuk manusia hanya dengan sekali ketuk. Benar-benar sebuah skill level dewa. Sedangkan Squidward yang dalam episode ini harusnya menjadi gurunya malah gagal total saat dia mencoba melakukan hal-hal yang dilakukan oleh SpongeBob. Nah, apakah hal ini yang membuat Squidward bisa dibilang tidak memiliki kemampuan artistik alami atau justru SpongeBob yang punya kekuatan artistik supernatural? Masih dalam episode yang sama, Squidward menyuruh SpongeBob untuk harus mempelajari buku berjudul The Rules of Art, dan apa yang diperintahkan oleh Squidward memang benar. Buku semacam ini pastinya akan berisi mengenai hal-hal fundamental dalam membuat sebuah karya seni. Misalnya adanya seperti teori warna, struktur, bentuk, garis, anatomi, dan lain sebagainya. Tapi walaupun Squidward ngasih tahu SpongeBob mengenai buku ini, seharusnya SpongeBob udah lebih ngerti gak sih tentang hal-hal fundamental dalam karya seni itu? Ya enggak sih? Masa iya SpongeBob yang udah sejago itu dalam membuat patung dan menggambar gak ngerti hal-hal basic saat membuat karya seni? Nah, disinilah yang teoris maksud bahwa SpongeBob sebenarnya memiliki kemampuan artistik supernatural. Dia nggak tahu apa-apa, pengetahuan tentang seninya itu juga sempit dibandingkan Squidward. Tapi malah SpongeBob yang lebih berbakat. Jadi bakat supernatural yang dimaksud adalah bakat tersebut. Walaupun dia tidak mengerti teori apapun tentang seni, tapi SpongeBob bisa membuat karya seni yang sangat-sangat bagus dibandingkan dengan Squidward yang mengerti teori-teori tentang seni. Tentu, Squidward merasa cemburu dengan SpongeBob dengan skill-skillnya. Dia ingin memperlihatkan kalau dirinya lah yang sebenarnya lebih baik daripada SpongeBob, dan SpongeBob gak bisa ngikutin apa yang Squidward mau. Pada akhirnya SpongeBob pun pergi dari tempat itu sambil nangis dan berpikir kalau dia sudah mengecewakan Squidward sebagai instrukturnya. Namun tidak lama setelah itu datanglah seorang kolektor seni. Karena Squidward merasa memiliki hasil karya seni yang bagus, dia menunjukkan karya-karya seninya. Mulai dari patung kecil hingga lukisannya yang terkenal bernama Bold and Brash atau si tampan dan pemberani. Kalau dilihat-lihat, lukisan ini menunjukkan bentuk abstrak yang solid dan memiliki perpaduan warna yang cukup menyenangkan. Oh ya, kalian mungkin baru mengetahui hal ini, tapi ternyata lukisan Squidward ini menjadi meme yang sangat populer di internet. Hal ini menarik perhatian banyak seniman yang membuat ulang lukisan Squidward ini karena bentuknya yang unik dan hasilnya emang bagus banget.
Ternyata lukisan Squidward ini bukan sembarang lukisan ya. Bahkan orang-orang aja tuh tertarik membuat replika lukisan ini. Nah, ada hal unik dari lukisan Squidward yang bernama Bold and Brash ini. Hal yang plot twist dan sangat mengejutkan saat mengetahui arti dari kata brash sendiri, yaitu asertif diri dengan cara yang kasar, berisik, dan sombong. Dan ini terasa sangat masuk akal dengan karakter Squidward yang sebenarnya, sosok gurita yang sombong. Lagi-lagi ini adalah sebuah detail yang menarik. Apakah selama ini Squidward menyadari bahwa dirinya adalah sosok yang sombong dan tidak disenangi banyak orang, kemudian ia memvisualisasikannya lewat sebuah karya seni? Ini menjadikan lukisannya ini memiliki sebuah nilai yang lebih tinggi. Kemudian saat kolektor seni ini melihat patung kecil dan lukisan terkenal milik Squidward tersebut, ternyata dia nggak tertarik sama sekali. Tetapi dia malah tertarik dengan patung yang dibuat oleh SpongeBob. Sepertinya kolektor seni ini memiliki ketertarikan terhadap patung-patung yang berbentuk Yunani. Dalam artian, ia mungkin tidak tertarik terhadap seni abstrak yang dibuat oleh Squidward, namun lebih tertarik pada patung yang berbentuk klasik. Karena merasa patung yang dibuat oleh SpongeBob ini menarik perhatian si kolektor, maka ia kemudian meminta kembali karya seni yang dibuat oleh SpongeBob. Apalagi patung milik SpongeBob saat dibawa oleh Squidward ini sempat secara nggak sengaja kepalanya lepas karena terbentur tembok. Hal ini membuat Squidward membutuhkan SpongeBob kembali. Tetapi pada saat SpongeBob kembali, alih-alih menggunakan cara kerja yang bebas dan penuh gairah seperti yang ia lakukan sebelumnya, SpongeBob sekarang mencoba melakukan apa yang telah diajarkan oleh Squidward. SpongeBob ingin menebus kesalahan yang dibuatnya saat diajarkan oleh Squidward karena ia nggak benar-benar mempelajari buku The Rules of Art tersebut. Nah, entah buku tersebut emang buku seni yang sesat, SpongeBob yang tadinya memiliki kemampuan artistik supernatural, sekarang malah jadi kayak Squidward. Nah, di sini terdapat sebuah detail yang menarik juga nih guys. Squidward saat awal-awal ia membuat sebuah gambar lingkaran, jelas banget kalau gambar lingkarannya itu sangat jelek. Tetapi saat ia mencoba untuk membujuk SpongeBob mengerjakan tugasnya, Squidward ternyata malah bisa membuat gambar lingkaran yang lebih baik daripada sebelumnya. SpongeBob juga sekarang memakai buku The Rules of Art sebagai hukum atau panduan dirinya saat mengerjakan karya seni dan berusaha tidak menyimpang dari buku tersebut. Isi dari buku tersebut sebenarnya bisa juga berisi karya seni buatan Squidward. Namun Squidward kaget saat SpongeBob tidak bisa lagi mengerjakan karya seni sebelumnya seperti membuat patung dan menggambar lingkaran dengan proses terbalik. Karena memang SpongeBob sudah fokus pada buku tersebut dan pada buku itu tidak ada panduan sama sekali mengenai hasil karya seni yang pernah dibuat oleh SpongeBob sebelumnya. Kemudian hal yang tidak terduga pun terjadi. Dalam ending episode, Squidward tiba-tiba bisa membuat sebuah replika patung David dan itu dibuatnya saat ia berada dalam kondisi emosi yang sangat marah dan meledak-ledak. Hal ini memunculkan sebuah asumsi bahwa Squidward sebelumnya mungkin pernah melihat patung tersebut di suatu tempat atau alam bawah pikirannya yang membuat ia bisa memahat patung tersebut. Nah, ini bisa menjadi sebuah pesan yang bagus guys. Kalau passion tuh nggak bisa terpaku hanya dengan sebuah aturan untuk membuat sebuah karya seni. Lihat saja contoh-contoh ini. SpongeBob membuat patung ini secara sukarela. Squidward membuat patung ini tanpa sengaja. Keduanya ternyata tidak memakai ilmu pasti saat membuatnya, bukan? Kemudian pada season 1 episode 23, Squidward The Unfriendly Ghost. Pada saat itu Squidward menyatakan bahwa dirinya telah menaklukkan semua media artistik. Dia udah nyobain semua bentuk karya seni dan memang iya sih, dia cocok dinyatakan seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri kalau Squidward bisa membuat banyak hal yang berkaitan dengan seni. Mulai dari custom neon berbentuk mukanya sendiri, tembikar, gambar yang berbentuk seperti dari ubin, bahkan pagar patung ini. Tentunya membuat karya seni sebanyak ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karya seni yang menarik perhatian adalah patung replika dirinya sendiri yang bisa kita bilang bahwa patung tersebut memang mirip dengan dirinya. Nah, perlu kalian perhatikan guys, dalam universe SpongeBob, membuat karya seni dengan bentuk hewan laut alias sejenis mereka sendiri adalah sebuah hal yang sangat sulit. Buktinya ada dalam season 3 episode 4 berjudul Frankendoodle. SpongeBob pernah menggambar dirinya sendiri menggunakan pensil dan hasilnya tuh jelek banget. Gak kayak waktu dia bikin replika atau gambar manusia. Terus di episode yang sama juga dia membuat origami dan mozaik yang bahkan gak ada mirip-miripnya sama sekali dengan dirinya. Bahkan Patrick sendiri lebih parah lagi saat ia menggambar Squidward. Jadi mereka tuh cenderung lebih gampang bikin suatu karya yang bukan dari jenis mereka sendiri, tapi lebih gampang bikin suatu karya dari makhluk jenis lain, seperti manusia. Nah, aturan ini sebenarnya ada dalam diri kita guys. Ibaratnya kayak kita lah guys, sebagai manusia.
Kalau misalnya kita bikin gambar SpongeBob atau Patrick, pasti lebih mudah dibandingkan dengan menggambar manusia secara utuh. Nah, inilah yang membuat patung lilin Squidward bisa dibilang mengesankan atau masterpiece karena dia bisa membuat karya seni dengan objek dari makhluk sejenisnya sendiri. Alias, dia bisa bikin karya dengan objeknya adalah dirinya sendiri. Pada season 7 episode 22, saat itu Squidward membuat sebuah patung batu yang cukup menakutkan dengan bentuk Tuan Crab. Patung ini sangatlah besar dan menampilkan hal-hal yang abstrak di dalamnya. Kalau sebelumnya Squidward membuat karya seni yang smooth dan bulat bernama Bold and Brush, tapi pada hasil karya seni ini, Squidward menampilkan sudut dan bentuk yang keras dengan adanya bolongan di perutnya. Hasil karya seni ini mungkin merepresentasikan pikiran Squidward terhadap Mr. Crab yang nge-treat karyawannya dengan cara yang sebenarnya menakutkan sekaligus menyakitkan. Nah, hasil karya seni yang besar dan kelas atas ini jelas menunjukkan kalau Squidward ternyata memiliki teknik skill yang bisa diadu dan tentunya bikin kita penasaran. Tetapi, apakah Squidward memang sejago itu? Ya, emang sih, Squidward rata-rata bagus kalau dia membuat karya seni yang menggambarkan dirinya sendiri. So, apakah kalian masih menganggap bahwa Squidward bukanlah seniman yang hebat? Jelas, di sini Squidward dicurangi oleh banyak pihak, mulai dari warga Bikini Bottom bahkan sampai kita sendiri. Hasil-hasil karya seni yang sudah diciptakan oleh Squidward selama ini selalu diremehkan dan tidak diapresiasi. Tapi mungkin saja, hal yang membuat Squidward tidak bisa sesukses karakter-karakter yang lain bukanlah karena hasil karyanya, melainkan karena pada sifat dan wataknya yang memang egois. Pada beberapa episode, sifat Squidward jelas yang lebih ditampilkan daripada hasil karya seninya. Sifat egois dan kejamnya itulah yang menghalangi dirinya untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Jadi, jika kalian sering melihat Squidward dengan hasil karya seni terlihat seperti dirinya, itu bukan hanya sembarang karya seni belaka, namun lebih kepada representasi kenarsisan dirinya. Hal yang tidak dimiliki oleh Squidward adalah kerendah hatian, yang mana dimiliki oleh SpongeBob. Pada akhirnya yang benar-benar bisa membuat Squidward bisa menjadi karakter yang sukses adalah dirinya sendiri. Mungkin ia memiliki bakat seninya itu, namun dengan keegoisan dan kesombongan yang dimilikinya, Squidward selalu dipandang sebelah mata. Oke guys, itu dia teori SpongeBob part 16. Semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.